Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting nih, terutama saat ini, yaitu bulannya para haji Dzulhijjah sahabat. Nah, dimana video kali ini kita akan membahas secara detail nih, apa saja sih perbedaan antara haji dan umroh, dimana keduanya serupa tapi tak sama, dimana ada 6 perbedaan dari haji dan umroh tersebut sahabat. Nah, bagi kalian yang ingin menambah ilmu nih tentang perbedaan antara haji dan umroh, maka selalu stay di channel ini karena kami akan membahasnya. Namun sebelum kami membahas dari perbedaan umroh dan juga haji, kami ingatkan kepada kalian semua sahabat untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga channel yang bukan hanya sekedar tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Di dalam rukun Islam, haji termasuk rukun Islam yang kelima sahabat, yaitu wahijul bait man istata'a sabilan ilaih. Haji dan umrah merupakan ibadah yang hampir sama secara ritualnya, yakni melakukan ibadah di Baitullah dan diperuntukkan oleh orang-orang yang mampu, itu man istata'a ilaih. Namun sahabat, secara mendasar antara haji dan umroh jelaslah ibadah yang sangat berbeda. Nah, video kali ini kita akan membahasnya untuk kalian semua. Namun sebelum kami membahas 8 perbedaan antara haji dan umroh, mari kita ketahui dulu niat haji dan juga umroh secara global atau secara umum. Nah, untuk niat haji, kalau bahasa Arabnya sahabat, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labaika Allahumma bihajj, yang artinya aku niat melaksanakan haji dan berikhram karena Allah Ta'ala, aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, berbeda dengan niat umroh. Untuk umroh, kalau kita niat bahasa Arabnya nih, itu nawaitul umrota wahramtu bihi lillahi ta'ala labaika Allahumma bi umroh, yang artinya aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Ta'ala, aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah, apabila kita nih haji dan juga umroh disamain atau biasanya disebut haji kiron. Nah, biasanya ini mah bagi sahabat semua yang mempunyai uang gede nih, niat haji dan umroh, yaitu nawaitul hajj wal umrota wahramtu bihima lillahi ta'ala Allahumma bihaji wa umroh, yang artinya aku niat melaksanakan haji dan umroh sekaligus dan berihram karena Allah Ta'ala, aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Nah, itu masuk ke haji kiron. Nah, bagi sahabat semua nih yang penasaran apa saja sih dari masalah haji dan umroh, apakah memang ada perbedaan? Pasti sahabat, dimana judul kami yang kami bawakan yaitu 6 perbedaan haji dan umroh serupa tapi tak sama, akan tetapi ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui sahabat, seperti harus mengetahui hukum dan dalil yang mensyariatkan haji dan umroh, perbedaan haji dan umroh, syarat sah haji dan umroh, rukun haji dan umroh, hal wajib dalam haji dan umroh, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu sahabat. Kita masuk pengertian haji dan umroh. Secara bahasa atau secara etimologi, haji yaitu menyengaja atau menuju. Nah, sementara itu sahabat, pengertian haji menurut istilah atau terminologi nih, yaitu menyengaja pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah, menjalankan tawaf, menjalankan sa'i, serta wukuf di padang Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji di waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Nah, itu pengertian dari haji sahabat. Nah, selanjutnya kita bahas apa sih pengertian dari umroh tersebut. Nah, sementara itu pengertian umroh secara bahasa atau etimolog yaitu ittamaro, yang artinya berkunjung. Nah, di dalam syariat agama Islam sahabat, atau secara terminologi nih, umroh mempunyai arti sebagai berikut sahabat, yaitu berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu tak ditentukan seperti pada ibadah haji yang hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Selanjutnya
Selanjutnya nomor 2, hukum dan dalil yang mensyariatkan haji dan umroh. Nah, apabila kalian bertanya apakah ada dari Al-Quran yang memang mensyariatkan atau menyuruh kepada umat muslim untuk melaksanakan haji dan umroh, maka pada dasarnya nih, umat muslim melakukan ibadah haji berdasarkan firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, selain ayat di atas yaitu surah Al-Imran ayat 97, sahabat, terdapat juga perintah untuk ibadah haji dan umroh yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 di dalam penggalannya ini, yaitu wa'timul hajja wa umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Sementara di dalam hadis Nabi, dasar kewajiban haji berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, derajat hadisnya muttafaqun alaih sahih, sahabat, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berbunyi, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, itu adalah penjelasan kami yang kedua, sahabat, yaitu hukum dan dalil yang mensyariatkan haji dan umroh. Lalu apa sih hukum dari kedua itu, masalah haji dan juga umroh? Haji hukumnya fardu, sedangkan umroh hukumnya sunnah atau tatawu. Dari dalil-dalil yang diuraikan disebutkan bahwa hukum haji merupakan wajib bagi orang yang sudah mampu, sedangkan umroh disebutkan sunnah atau tatawu, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haji adalah fardu, sedangkan umroh adalah tatawu. Tatawu merupakan tidak diwajibkan, tetapi sangat baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetap melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya, karena tatawu mempunyai ganjaran pahala, sahabat. Namun perintah haji hanya diwajibkan seumur hidup, hanya sekali saja, seperti yang tertera di dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini, ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Qala rajulun aqulla amin ya Rasulullah, fasakat hatta qolaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am lau jabat walam istata'tum. Tumakol zaruni ma taraktumu fa inna mahalaka man kana qablakum bikathara su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah kalian. Seorang berkata, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, kalau aku katakan iya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup. Kemudian beliau berkata, biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya yang tidak diperlukan dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian, dan bila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Selanjutnya kita bahas, sahabat, yaitu perbedaan haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan 2 ibadah yang terlihat sama, namun nyatanya ada perbedaan tersirat antara haji dan umroh. Perbedaan pertama nih, yaitu pada hukumnya. Para ulama sepakat bahwa haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib dikerjakan apabila mereka sudah mampu. Mampu dari segi hal apa, sahabat? Yaitu mampu dalam segi finansial, harta. Selanjutnya mampu dalam segi masalah otak, yaitu masalah hafalannya, ilmunya. Selanjutnya mampu
dalam masalah fisik sahabat, tenaganya, dikarenakan ibadah haji ini hampir kebanyakan ibadah fisik sahabat. Oleh karena itu harta, ilmu, dan tenaga harus ada. Sementara ibadah umroh nih hukumnya sunnah muakkad atau tatawu itu. Lalu perbedaan berdasarkan rukunnya, yaitu adanya wukuf di padang Arafah untuk ibadah haji. Sementara umroh tidak ada sahabat, tidak ada bahasanya wukuf di padang Arafah, sehingga waktunya lebih cepat. Ada yang 1 minggu, 5 hari, 15 hari sahabat. Berbeda dengan haji, haji itu sekitar 40 hari sahabat. Kemudian umroh dan haji mempunyai waktu pelaksanaan yang berbeda. Umroh dapat dilakukan kapan saja, sementara haji hanya setahun sekali di bulan tertentu dengan rentang waktu awal bulan Syawal sampai Dzulhijjah. Selanjutnya kita bahas syarat sah haji dan umroh. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui apa saja syarat sah haji dan umroh, maka syarat sah yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji maupun calon jemaah umroh nih, yaitu yang pertama beragama Islam, selanjutnya mampu atau puasa, yang ketiga berakal, yang keempat balik, yang kelima ada bekal, dan yang terakhir nomor 6 merdeka dan juga aman pada perjalanannya. Nah, dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mutlak antara haji dan umroh, di mana bisa kita simpulkan nih untuk syarat sah haji dan umroh ada 6. Keduanya sama sahabat, yaitu harus beragama Islam, mampu, berakal, balik, ada bekal, dan juga merdeka. Selanjutnya kita bahas rukun haji dan umroh. Nah, dalam manasik, rukun merupakan ritual tertentu yang menjadi penentu keabsahan haji atau umroh. Batal bila tidak dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, untuk rukun haji, kalau ingin kalian ketahui di dalam beberapa madhab fikih, terutama madhab Imam Syafi'iyah, yaitu ada 5. Di antaranya yang pertama niat ihram, selanjutnya wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan yang terakhir memotong rambut atau tahallul. Nah, sedangkan untuk rukun umroh ada 4, yaitu niat ihram, lalu tawaf, sa'i, memotong rambut atau tahallul, dan di dalam umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Syekh Abdullah Abdurrahman Bafaldoh Al-Hadrami di dalam kitab Busyra Al-Karim Bisyarhi Masail Al-Ta'alim ala Muqaddimah Al-Hadramsyiyah berkata, yang artinya rukun-rukun haji ada 5, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dan rukun-rukun umroh ada 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Arkanul haji khamsatun, al-ihram wal wuqufu bi Arafah wa tawaf wa sa'i wa hulqu wa arkanul umrati arba'atun wa hiya al-ihramu wa tawafu wa sa'i wa halqu. Nah, perbedaan rukun haji dan umroh ini terletak pada wukuf di padang Arafah, karena hanya dilakukan oleh jemaah haji tepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun penjelasan mengenai rukun secara luas bagi berikut sahabat ihram, yaitu berniat dalam memulai mengerjakan haji dan umroh dengan menggunakan kain putih dan tidak dijahit. Selain itu, ibadah ihram ini dimulai sesudah tiba di mikot atau batas-batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya wukuf, yaitu berhenti dulu di padang Arafah dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Selanjutnya tawaf, yaitu tawaf ifadah, yaitu ibadah mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali, dan di dalamnya juga ada syarat tertentu. Lalu ada sa'i, itu lari-lari kecil ataupun jalan cepat di antara Safa dan Marwah. Lalu ada tahallul, yaitu mencukur ataupun menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut, paling afdol seluruh rambut sahabat. Selanjutnya kita bahas hal wajib dalam haji dan juga umroh. Istilah wajib merupakan rangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak dapat membatalkan haji dan umroh. Namun wajib nih diganti dengan dam atau denda. Adapun wajib haji ada 5, yaitu niat ihram dari mikot, menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, tawaf wado atau perpisahan, serta melempar jumroh. Nah, sedangkan wajib umroh hanya ada 2 sahabat, yaitu niat ihram dan mikot, lalu menjauhi larangan-larangan ihram. Lalu selanjutnya kita bahas hal yang membatalkan ibadah haji dan umroh. Ada beberapa hal yang membatalkan haji dan umroh, diantaranya memakai sesuatu yang berjahit di badan, menutupi kepala dengan sesuatu seperti kopiah dan lain sebagainya, menyisir atau mengepang rambut, mencabut rambut saat ihram, memotong kuku saat masih ihram, memakai wangi-wangian, membunuh hewan buruan yang boleh dimakan, akad nikah, jima, bersentuhan kulit dengan adanya syahwat tanpa berhubungan badan. Selanjutnya kita bahas yang terakhir sahabat, pahala umroh di bulan Ramadan. Nah, di dalam sebuah hadis Bukhari dan Imam Muslim dikatakan bahwa umroh di bulan Ramadan mempunyai pahala yang senilai dengan pahala haji. Apa maksudnya? Dewan Pengawas Syariah, yaitu Ustaz Haji Ahmad Fauzi Qasim SSMAMM, menjelaskan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada siapapun hambanya sahabat untuk tetap bisa mendapatkan pahala amal yang tidak mampu dikerjakan. Oleh karena itu, bagi kalian
kalian yang ingin mendapatkan ganjaran haji, maka silakan umroh di bulan Ramadan. Nah, itulah penjelasan kami sahabat tentang 6 perbedaan haji dan umroh serupa tapi tak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.